Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut karena Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang memegang setiap tangan kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita tiada lelahnya mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan berkata burung di udara pun Tuhan pelihara. Haleluya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita sehingga hati kita bagaikan tanah yang subur. Firman Tuhan ditanam, ditabur, dan akan bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus,
dengan segenap hatiku. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami kembali sehingga pada kesempatan pagi dan siang hari ini kami kembali belajar firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan baik di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan berkati mereka sehingga setiap benih firman yang ditabur mereka mengerti dan melakukan dalam kehidupan mereka dan kami semuanya. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Atas anugerah Tuhan kita bisa kembali bersama-sama dalam waktu yang Tuhan berikan. Sangat baik pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini maupun yang ada di tempat ini, saya percaya semuanya kita dalam keadaan sehat karena anugerah Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Ya, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu hidup adalah pilihan. Kita ambil dari Amsal 24 ayat 10. Ya, hidup adalah pilihan. Yang terambil dari Amsal 24 ayat 10 sebagai ayat pendasar firman Tuhan. Saya bacakan buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oh, ya. Jadi kita bangun pagi kita dihadapkan pilihan. Kita mau berdoa atau kita mau langsung mengerjakan tugas kita. Setiap hari kita dihadapkan pilihan. Bahkan dari kecil kita sudah dihadapkan pilihan. Mau memilih sekolah apa, ya, mau setelah lulus SD, SMP, SMA, mau kuliah di mana. Ya, setelah besar mau punya pacar, mau menikah, memutuskan sesuatu, ya, banyak pilihan. Dan itu setiap saat kita dihadapkan pada pilihan itu, ya. Bahkan ada orang yang berkata seperti ini, mungkin kita pernah dengar, ya, salah dalam memilih atau tukang cukur menyesal sebulan. Salah dalam memilih istri menyesal seumur hidup, saudara. Jadi pilihan itu sangat penting. Nah, kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita sudah memilih yang terbaik dalam hidup kita. Itu memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi dalam kita menjalani hidup ini, banyak pilihan-pilihan yang sering dihadapkan kepada kita untuk kita pilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau keinginan pribadi kita. Nah itu, ya. Sering juga mungkin kita salah pilih dalam hidup ini. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak tawar hati di saat kita salah pilih, ya, di saat kita dihadapkan hal yang sulit, tapi kita tetap memiliki kekuatan untuk bisa kokoh, untuk bisa survive di saat kita salah pilih. Oleh karena itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat kita pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Yang pertama yaitu tentukan pilihan Anda dan jangan salah pilih. Itu yang pertama. Ya, tentukan pilihan Anda dan jangan salah pilih. Begitu banyak
pilihan yang membuat kita memutuskannya mau milih yang mana. Tadi saya sudah sampaikan juga ya. Seorang bernama David Russell berkata seperti ini, hal yang tersulit untuk dipelajari dalam hidup adalah jembatan mana yang harus diseberangi dan mana yang harus dibakar. Itu pilihan, saudara. Ini jalan ini yang saya mau lalui atau jalan itu yang saya mau lalui. Itu pilihan. Sehingga David Russell mengatakan demikian. Mana yang mau dibakar, mana yang saya mau lalui. Itu gambaran sebagai hidup orang. Setiap orang akan mengalami apa? Pilihan dalam hidupnya. Sehingga pilihan-pilihan itu membuat kita, mengantar kita kepada tujuan yang sebenarnya. Ya, semua orang punya impian yang baik. Tapi kadang orang salah pilih dalam hidupnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, tentukan pilihan kita. Karena itu kehendak bebas kita. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bebas memilih apa yang mau kita lakukan. Ya, meskipun kadang berat, tetapi kita harus lakukan dalam hidup kita. Yosua dan keluarganya menentukan pilihan yang benar. Kita semua anak Tuhan, kita sudah memiliki pilihan yang benar pada saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Yosua setelah mengantar bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, setelah Musa meninggal, dia dihadapkan kepada orang-orang yang tidak menikmati masa-masa dari Mesir, tetapi orang-orang yang baru besar di perjalanan, saudara, di perjalanan selama ada di padang gurun. Sehingga komitmen mereka perlu diingatkan kembali komitmen mereka dalam mengikut Tuhan. Sehingga Yosua berkata di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yahweh. Tuhan yang besar, Tuhan yang membawa bangsa Israel dari Mesir dan begitu banyak perbuatannya selama di dalam Kanaan. Selama di padang gurun dan sebelum memasuki tanah Kanaan. Sehingga Yosua dan istri dan anak-anaknya, mereka komitmen. Kami tetap memilih Tuhan. Karena kita tahu bangsa Israel meskipun mengalami banyak mujizat, mereka kadang salah pilih. Mereka memilih memberontak kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita anak Tuhan, kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita percaya Yesus melakukan mujizat, bahkan kita pernah mengalami mujizat dalam hidup kita. Apa kita tetap memilih Dia? Maksud saya, apa kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Dia firmankan? Kadang kita melenceng dari Dia. Kita malas baca firman, kita malas berdoa, kita malas minta petunjuk sama Tuhan. Kita jalan dengan akal pikiran kita. Itu membuat kita kadang apa? Lemah di saat kita mengalami masalah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sesuai jalurnya Tuhan, kehidupan kita akan selalu kokoh. Seperti Yosua. Dia berani berkata demikian karena dia mengalami hal yang luar biasa. Celaka orang Kristen di zaman sekarang, kalau sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah menikmati hubungan yang baik sama Tuhan, tapi pilihannya masih kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu celaka sekali. Ya, saudara yang kasih nama Tuhan, pilihan awal kita sudah benar, yaitu menjadikan Kristus Tuhan, ya, dan juru selamat kita. Tapi dalam menjalani hidup itu begitu banyak pilihan yang kita takut salah milih. Ini benar nggak sesuai dengan kehendak Tuhan nggak nih? Atau cuma keinginan saya? Itu bagus orang introspeksi diri seperti itu, atau hajar terus. Ya, akhirnya nanti baru sadar, oh ternyata nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya pentingnya dalam hidup kita itu apa? Bukan hanya mendengar firman, tapi firman itu kita renungkan, saudara. Firman itu akan keluar di otak kita, di mindset kita, di saat kita mengalami tantangan dalam hidup kita. Oh, ini sesuai dengan firman Tuhan, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saya paksakan. Ini bukan pilihan yang baik. Tapi pilihan yang baik itu, yang ada damai sejahtera. Yang ada damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera, lakukan, jangan dilakukan. Nanti babak belur kita. Kita yang sengsara, bukan berarti Tuhan nggak tolong, tapi Tuhan selalu tolong. Tapi kita yang babak belur, ya. Kenapa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat terkenal, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita, plan yang baik buat kita, tetapi kadang kita mengubah plannya Tuhan loh. Ini yang bahaya. Tuhan mau plannya seperti ini, plannya Tuhan bukan selalu mulus, ya. Plannya Tuhan bukan selalu baik, mungkin bagi kita, pikir kita, tetapi sebenarnya baik untuk kita. Kenapa? Plannya Tuhan itu ada proses di sana, bahkan ada kegagalan di sana, itu plannya Tuhan. Bahkan kebangkrutan pun di sana, itu kadang Tuhan izinkan. Maunya kita kan sebagai plan kita apa? Saya mulai usaha, banyak pelanggan, berhasil. Itu plan kita. Ya kan? Punya anak pintar-pintar diberkati Tuhan, itu plan kita saudara. Ingat itu, jangan salah loh. Itu plan kita kayak gitu. Tapi plannya Tuhan gak seperti itu. Plannya Tuhan maunya apa? Kita mengalami pengalaman bersama Tuhan supaya kita bisa berkata, pilihan saya ini benar mengikuti Yesus. Kalau gak seperti itu, pilihan kita buyar semuanya. Berantakan semuanya. Kenapa? Plan kita itu hanya memuaskan keinginan kita, bukan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Ya, itu yang harus kita ingat. Seorang bernama A.C. Taylor Martin, ya, seorang mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Jimmy Carter, ya, Presiden Jimmy Carter itu antara tahun 79 sampai 81 kalau nggak salah jabatan Jimmy Carter itu. Nah, si A.C. ini luar biasa, ya. Life story-nya, cerita story hidup dia, ya. Dia adalah keturunan Afrika dan dia nggak tahu siapa bapaknya. Ibunya hanya seorang miskin yang kerja di sebuah pertanian, ya. Dan ibunya diperkosa dan lahirlah si Esi ini, saudara. Nah, si Esi bertumbuh ini menjadi anak yang miskin dan bergantung sama orang, ya, bersama dengan ibunya. Dia sering diejek, dia di sekolah diejek, ya anak haram lah gitulah seperti itu. Dan itu mengintimidasi hidupnya. Saudara tahu, ya, pilihan itu dihadapkan padanya. Terus demi terus, ya. Tapi suatu hari karena dia takut sama Tuhan, suatu hari seorang pendeta berkata seperti ini kepada dia. Luar biasa statement ini, saudara. Suatu hari aku bertemu dengan dia berkata seperti itu. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Esi, namaku Esi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Ya, pendeta itu berkata demikian. Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan, pilihan itu ada di tanganmu, nak, gitu. Cuman itu kata-kata itu memotivasi dia untuk bangkit. Dia renungkan kata-kata pendeta itu. Kalau kamu tetap begini, kamu tetap miskin dan kamu akan tetap direndahkan orang. Ya, tak peduli latar belakang kamu apa. Tetapi di saat engkau bangkit mengambil pilihan, saya pengikut Kristus, saya mau bangkit dan saya mau sukses. Singkat cerita, saudara, dia menjadi Menteri Keuangan Amerika. Luar biasa, ya. Sejarah kelam hidupnya itu tidak jadi masalah. Tetapi orang ini patut dicap jempol, saudara. Latar belakang kita, Tuhan tidak mau lihat latar belakang kita, tapi Tuhan mau lihat kita saat ini. Titik balik dalam hidup kita, apa kita benar-benar sudah mengalami titik balik dalam hidup kita? Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah memilih Yesus. Jangan ikuti pilihan yang dulu, tapi ikutin pilihan yang sekarang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, pilihan yang benar adalah ketika kita bukan hanya percaya Yesus, tetapi melibatkan Dia dalam segala sesuatu. Itu pilihan yang benar. Melibatkan Dia. Kalau orang seperti itu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, apapun masa lalunya, dia akan bangkit lagi. Tapi kalau dia dihantui kekecewaan, ketakutan, intimidasi, sulit bangkit, saudara. Setan akan bisa pakai itu. Sehingga kita sulit untuk menentukan pilihan komitmen dalam hidup kita untuk bangkit dari hal tersebut. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan. Pilihan ada, tentukan pilihan kita. Mau tetap ikut firman Tuhan, meskipun ada kesesakan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Meskipun masa lalu kita mungkin begitu berat, tapi ingat,
Pilihan itu ada di tangan Anda. Tentukan pilihan mau bangkit atau mau tetap yang dahulu. Yang kedua, tetap konsisten akan pilihan Anda. Sebab ada waktunya terlihat hasilnya. Konsisten. Ya, tetap konsisten dengan apa yang kita sudah pilih dari awal. Kita sudah percaya Yesus, mengikuti Yesus, tetap. Sehingga apa? Kita bisa berbuah. Paulus memilih menghasilkan buah untuk Kristus, saudara. Paulus katakan apa pilihan dalam hidupnya? Setelah melayani sebagai hamba Tuhan, bahkan orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dia katakan dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Pulang ke sorga, dia monggo. Tapi kalau di dunia ini, dia mau menghasilkan buah. Cuman itu dua pilihan Paulus. Itu pilihan mulia semua, saudara. Kalau sudah selesai ya Tuhan udah selesai. Tapi kalau apa? Tapi kalau masih di dunia ini, lakukan buah untuk Tuhan. Menghasilkan buah, itu pilihan kita. Kita mengikut Tuhan konsisten dengan iman kita dan kita harus menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selagi ada kesempatan, bekerjalah untuk kekekalan. Hasilnya, hasilkan buah sebanyak-banyaknya. Ya, mari dalam hidup kita, saudara. Apa yang dipercayakan kepada kita semuanya? Tidak semua orang dipercayakan hal-hal yang besar. Ya, jangan lihat orang yang sudah melakukan pekerjaan yang besar. Ya, bisa menyembuhkan orang, nyanyinya bagus, ya, khotbahnya bagus. Enggak jaminan, saudara. Enggak jaminan. Tapi Tuhan mau lihat hati orang yang benar-benar cinta sama Tuhan. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Konsisten dengan imannya. Dia benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Dia benar-benar menjaga hubungan yang baik sama Tuhan. Dia menjaga hubungan yang baik terhadap sesamanya. Sehingga di dalam gereja dia jadi berkat. Celaka saudara, sudah lama saudara percaya Tuhan, tapi saudara menjadi troublemaker dalam gereja. Saudara menjadi pembuat masalah di sana sini, baik di gereja maupun di rumah, di kantor, tidak jadi berkat. Pilihan jangan-jangan pilihan saudara salah. Jangan-jangan pilihan saudara bukan di sini. Kalau pilihan saudara benar, pastinya saudara menghasilkan buah. Sebagaimana Paulus katakan, jika Tuhan ingin kehendaki saya masih ada di dunia, saya harus menghasilkan buah. Mari kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Membawa jiwa kepada Tuhan, menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Maria lebih memilih duduk di kaki Tuhan. Ya, Alkitab katakan saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 42, saya bacakan buat kita. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, maksudnya Marta. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan iri hati dengan orang lain. Setiap orang punya talenta dan karunia sendiri. Ada orang yang suka sibuk di dapur, ada orang yang tidak bisa di dapur. Meskipun itu ibu-ibu, saudara. Tapi ada orang yang lebih suka apa? Bernyanyi, main musik, ya kan? Dalam gereja itu unik, saudara. Kompleks itu dalam gereja. Nah, bagaimana kita? Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bukan iri hati. Kita jangan mengeluh, kerjakan dengan sungguh-sungguh aja yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan berarti Tuhan gak menerima Marta karena dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Itu juga baik. Kalau nggak ada yang persiapkan, siapa yang mengerjakan? Selalu ada. Dalam gereja itu kan banyak.
yang bisa kita kerjakan. Ada guru sekolah minggu, ya, ada pengkhotbah, ada pemain musik, ada aser, ada kolektan, banyak. Suatu hari saya jadwal seorang kolektan, ya, dia berkata, kok saya lagi jadwal pada saya minggu lalu, saudara. Padahal cuma kolektan loh. Pikir kita seperti itu. Dia mulai mengeluh, kenapa saya terus yang dijadwal katanya. Padahal itu pekerjaan ringan. Tapi kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh itu tidak ada faedahnya. Apalagi kita berkhotbah, ya, apalagi kita main musik. Tidak semua orang bisa dipakai, saudara. Beruntunglah saudara kalau saudara diberikan talenta itu. Sebagai multimedia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, saudara. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Konsisten dengan iman kita. Sehingga pilihan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita telah pilih itu jadi berkat. Jadi berkat. Sehingga orang lain diberkati dalam kehidupan kita. Ya, kita memilih gereja ini di mana kita beribadah. Berfungsi di sini. Jangan yang setengah-setengah, yang penting saya datang gereja, nggak apa-apa. Nggak bisa. Harus semuanya benar-benar mengambil bagian supaya pilihan saudara di tempat ini berdampak. Jangan pilihan ala kadarnya karena nggak ada yang lain, kejauhan atau nggak enak, nggak ada. Itu orang-orang yang tidak berkenan di depan Tuhan seperti itu. Tapi orang yang berkenan di depan Tuhan, pilihannya sudah tepat. Fungsikan pilihan saudara supaya saudara lebih jadi berkat lagi. Sebagaimana Paulus, Maria, ya, sampai Tuhan mengakui pilihan Maria. Dia sudah mengambil apa? Alkitab katakan tadi, dia telah memilih yang terbaik, ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan tidak akan menggantikan engkau sebagai pemusik, Tuhan tidak akan menggantikan engkau sebagai pengkhotbah, atau apapun yang Tuhan percayakan padamu, jika engkau melakukannya dengan segenap hati. Tapi Tuhan akan cabut itu, baik engkau sebagai donatur atau apapun itu, kalau engkau tidak segenap hati. Ada motivasi yang enggak benar, hati-hati saudara. Nanti Tuhan katakan, Marta, Marta seperti itu. Kamu menyusahkan diri, kelihatan kamu ingin menonjol. Tapi ternyata motivasi kamu enggak benar. Hati-hati saudara. Baik saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini, sadari akan hal ini. Sadari, supaya hidup kita berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Anda bebas memilih tetapi konsekuensi tidak bisa Anda pilih. Ya, masih ingat yang pertama tadi apa? Siapkan pilihan Anda. Yang kedua, tetap konsisten dengan pilihan kita. Yang ketiga, kita bebas memilih. Tetapi konsekuensinya nih, ingat ada konsekuensi setiap pilihan itu. Ya, kita mengikut Kristus, konsekuensinya apa? Kita dibenci dunia, ya kan? Kita dilarang bangun gereja, bahkan peraturan TOA yang sekarang lagi rame, saudara ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita nggak usah takut. Konsekuensi kita ikut Kristus itu memang banyak. Tapi itu hanya bersifat semu, saudara. Karena upahnya besar di sorga. Tapi kalau saudara melakukan hal yang tidak benar, konsekuensinya saudara juga akan dapat yang tidak benar. Contohnya, ya, seorang kekasih melakukan hubungan seks di luar nikah, dia hamil, dia pasti malu. Itu konsekuensi. Meskipun dia sudah bertobat, Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya akan dicerita orang, dia akan malu. Ya. Atau dia mencuri, ketangkap di penjara, ternyata kamu pencuri ya. Itu konsekuensi. Nah, kita sebagai anak Tuhan, konsekuensi yang memilih Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita karena dibenci dunia, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa. Ya, masih ingat? Adam dan Hawa memilih apa? Memakan buah terlarang dan konsekuensinya apa? Diusir dari Taman Eden, saudara. Itu konsekuensi. Ya, padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mereka akan hidup kekal dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak harus bekerja. Mereka harus bertemu Tuhan setiap hari. Tetapi karena melanggar satu saja, konsekuensinya diusir dan dihukum. Akan bekerja berat untuk menghasilkan makanan buat mereka. Itu konsekuensi. Pilihan Lot apa?
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke ke sebelah timur, dan mereka berpisah dengan Abraham. Kejadian 13 ayat 21. Di situ apa? Di situ ada kota Sodom dan Gomora, itu sangat terkenal. Kota yang rusak, yang tidak takut sama Tuhan. Konsekuensinya telah memilih apa? Tempat yang tidak benar. Nah, kita tahu Lot apa? Ya, sampai mau diusir dari Sodom dan Gomora itu. Lari dari situ. Dan Tuhan mau menghukum kota Sodom itu. Tapi Abraham yang mengikuti pilihan Tuhan, saudara lihat, perhatikan, Tuhan berkati dia luar biasa. Hati-hati saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan coba-coba. Siapa lagi? Raja Rehabeam, anak Salomo, lebih memilih nasihat orang muda daripada nasihat orang tua-tua pada zaman itu. Ya, akhirnya kerajaannya berpecah, atau kerajaannya pecah. Ada Israel Utara, dan di mana dia memerintah itu Yehuda. Cuman 2 suku, yang lainnya bubar ikut Yerobeam. Kenapa? Pilihan dia. Mau mengikut nasihat orang tua-tua itu, padahal itu dari Tuhan. Tapi memang itu karena Salomo ayahnya. Tetapi kembali lagi, hidup ini pilihan. Bisa aja kalau saat itu dia memilih untuk tetap mendengar tua-tua itu, mungkin Tuhan belum menghancurkan kerajaan Israel pada saat itu. Tetapi dia tetap memilih memberontak kepada Tuhan dengan menolak nasihat orang tua. Dia memilih nasihat orang muda. Akhirnya apa? Pecah kerajaannya. Saudara, konsekuensi setiap apa yang kita lakukan. Ya, saudara tidak mau ke gereja, ya itu pilihan saudara. Saudara tidak mau melayani, itu pilihan saudara. Tapi jangan salahkan nanti kalau di akhir zaman atau di hadapan Kristus, saudara tidak dapat upah apa-apa, sebagai orang Kristen yang malu-malu masuk surga. Puji Tuhan kalau masuk surga. Enggak ada yang mau dibanggakan, enggak ada yang mau dibawa kepada Tuhan. Bukan kita sombong, enggak. Tapi Tuhan katakan apa? Kita harus menghasilkan buah. Ya. Pilihan saudara. Bangun pagi itu pilihan saudara. Setia itu pilihan saudara. Mari dalam hidup kita sungguh-sungguh memilih pilihan itu dan hati-hati akan konsekuensinya. Siap saudara memilih konsekuensinya itu. Selalu ada kesempatan bagi yang mau bertobat. Ya, kalau kita mungkin salah dalam memilih, ya nggak apa-apa. Namanya manusia pasti pernah salah memilih. Ya, Lot salah memilih, tetapi masih diselamatkan Tuhan meskipun ada konsekuensinya, ya, atas pilihan tersebut. Petrus memilih menyangkal Tuhan tetapi kembali bertobat, dan Tuhan kembali memakai Petrus luar biasa. Ya, dia menyangkal Tuhan 3 kali kan. Hidup adalah masalah pilihan, dan setiap pilihan yang kamu buat membentukmu. Itu kata John Maxwell dalam bukunya, ya. Jadi setiap pilihan kita itu, ya, membuat kita membentuk kita. Jika kita sudah salah memilih saat ini, nggak apa-apa, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, dan kembali ke jalurnya Tuhan. Tuhan masih mau memulihkan kita. Karena bagi Kristus nggak ada yang mustahil. Saya percaya dalam hidup kita pernah kita salah pilih, dalam memutuskan sesuatu, dalam mau usaha ini, mau usaha itu, ya. Tetapi kembali lagi, minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan akan proses kita lebih baik lagi untuk kemuliaan bagian nama Tuhan. Amin saudara. Saudara sudah menentukan pilihan saudara, saudara sudah konsisten dengan pilihan saudara, saudara siap menerima konsekuensi dari pilihan saudara. Kita ini anak Tuhan, jangan takut. Apa yang kita sudah pilih, memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita tetap pertahankan, dan kita menjadi menghasilkan buah, dan buah itu menjadi berkat bagi orang lain. Ataupun kalau kita salah pilih, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita bertobat dan minta petunjuk Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Penutup saudara, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Dan jangan salah pilih. Libatkan Tuhan supaya pilihan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas anugerah Tuhan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Firman-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan, dan biarlah dalam kehidupan kami memilih mengikut Tuhan, kami memilih setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami mau berbuah
dan kami siap menerima konsekuensi setiap apa pilihan kami, karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan, nanti Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum ini kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap persembahan kami, sehingga boleh dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung berdarah dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi dilakukan melalui Zoom. Diundang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan bisa mengikuti doa pagi ini mengawali hari yang baru bersama-sama di dalam doa. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja jam 7 malam. Diundang semua pemuda remaja bisa mengikuti komsel ini untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sedangkan hari Kamis kita ada ibadah KPKW dilakukan jam 7 malam. Diundang untuk komisi pria dan komisi wanita bisa mengikuti ibadah ini. Sedangkan hari Jumat Bapak Ibu Saudara kita ada doa puasa dan juga ada praise and worship pada jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Diundang seluruh penguji musik, pelayan Tuhan khususnya untuk kita bisa bergabung di dalam ibadah ini. Untuk hari Sabtu Bapak Ibu Saudara ada ibadah pra remaja jam 4.30. Sedangkan ibadah pemuda remaja dilakukan jam 18.00 atau jam 6 sore. Kiranya kita bisa mengikuti anak-anak pra remaja dan juga pemuda remaja pada jam 6 sore. Untuk hari Minggu ada ibadah umum dan ibadah sekolah minggu dilakukan jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.